Assalamualaikum, halo semua. Terima kasih sudah mampir di channel Bongkar Kasus. Semoga kita dan keluarga selalu sehat terus ya. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan yang sudah subscribe, semoga diberikan kemudahan. Amin. Kita kenalan dulu dengan ibu pekerja keras bernama Rusmala Dewi, berusia 24 tahun. Dewi menikah dengan pria bernama Riko berusia 36 tahun dan mereka dikaruniai satu orang anak. Jadi FYI aja, dari pernikahan sebelumnya Dewi memiliki satu orang putri. Jadi awalnya nih ya, Dewi sama suaminya itu bekerja di warung makan. Terus mereka keluar atau resign. Tapi aku gak dapat info nih kenapa mereka resign. Mungkin warungnya tutup atau gajinya yang terlalu kecil. Singkat cerita, akhirnya Riko bekerja sebagai supir truk ekspedisi. Jadi mungkin karena penghasilannya kurang, Dewi bermaksud membantu sang suami untuk bekerja. Ini istri yang soleha ya. Dapatlah pekerjaan di luar kota tapi jauh dari Jakarta, yaitu di Pulau Kalimantan. Setelah diskusi dengan keluarganya, akhirnya tanggal 7 Agustus 2024, Dewi berangkat ke Kalimantan. Dua anaknya dititipkan di rumah orang tua Dewi di daerah Cilangkap, Jakarta Timur. Riko sendiri tinggal dengan orang tua Dewi, tapi jarang pulang. Itu informasi dari mertuanya, yaitu Ibu Anawati dan Bapak Bashir. Suatu saat di bulan yang sama, Riko membaca di salah satu postingan di media sosial. Jadi ada seseorang yang sangat menginginkan anak dengan alasan udah lama nikah tapi belum dikaruniai keturunan. Ini nggak tahu setan apa yang merasuki si Riko, dicatlah nih orang melalui messenger. Akhirnya mereka ngobrol lalu saling tukar nomor ke WhatsApp dan akhirnya mereka sepakat dengan harga. Terus diaturlah janjian ketemuan di pinggir kali Cisadane, Sukasari, Tangerang. Selasa 20 Agustus 2024, Riko pura-pura bilang ke mertuanya, yaitu Bapak Basir sama ibu mertuanya, Ibu Anawati, kalau dia mau membawa Rizky putranya yang saat itu berusia 11 bulan ke rumah saudaranya. Sekalian mau pinjem uang, katanya 15 juta rupiah buat modal usahanya. Jadi awalnya tuh mertuanya ragu, ini saudara yang mana yang mau ngasih pinjem uang segitu? Apalagi waktu itu harinya udah malam. Tapi Riko ini meyakinkan, gak tahu dia ngomong apa, akhirnya mertuanya setuju. Nah biar gak dicurigai, Riko sengaja nih ngebawa Bapak Basir untuk ikutan ketemuan sama keluarga yang dimaksud. Habis badai Isya, berangkatlah mereka dengan taksi online. Lalu mereka sampai di pinggiran kali Cisadane. Bapak Basir sempat nanya, kok berhentinya di pinggir kali? Nah si Riko itu jawab, iya soalnya mobilnya gak bisa masuk ke rumah saudaranya. Itu jawaban si Riko. Di pinggir kali Cisadane mereka ketemu nih akhirnya dengan si saudara yang dimaksud itu. Yang kita ketahui itu namanya Ibu Oktavia berserta suaminya. Bapak Basir melihat bahwa ini orang katanya sih sangat sopan. Jadi Bapak Basir gak pernah berpikiran apapun. Ketika mau pulang dan masuk ke dalam mobil, Bapak Basir bingung, kok ini Rizky gak ikut? Nah Riko jawab kalau saudaranya katanya masih kangen, nanti minggu depan dijemput. Bapak Basir di sini nggak curiga sama sekali karena katanya Ibu Oktavia dan suaminya itu sikapnya sopan banget dan terlihat seperti keluarga baik-baik aja. Di hari Rabu atau keesok harinya yaitu tanggal 21 Agustus, Riko menghubungi Dewi di Kalimantan dan dia bilang katanya dia dapat pinjaman modal sebesar 15 juta rupiah dari saudara ibunya katanya. Bahkan Riko tuh sempat kirim uang 1 juta ke Dewi. Nah Dewi tuh curiga, ini kan penghasilan dia pas-pasan ya, kok bisa ngirim uang? Terus saudara yang mana nih yang mau minjemin uang sebanyak itu?
Kemudian Dewi minta video call sama anaknya. Tapi saat itu kata Riko, Rizky lagi di rumah saudara ibunya itu. Karena saudaranya itu mau membantu menjaga Rizky. Keesokan harinya, si Dewi minta lagi tuh pengen video call sama anaknya. Nah jawaban si Riko selalu aja, Rizky-nya lagi jalan-jalan lah, Rizky-nya lagi main lah. Nah di sini tuh Dewi udah mulai curiga nih. Kok dapat pinjaman uang tapi anaknya ditahan? Banyak pertanyaan di dalam benaknya Dewi. Karena nggak tenang dan sering mimpi buruk, akhirnya Dewi putuskan kembali ke Jakarta. Dewi tiba di Jakarta tanggal 28 September sekitar jam 11 malam. Dan di sini Dewi itu sengaja nggak ngasih tahu sama keluarga bahkan suaminya. Ketika Dewi tiba di rumahnya di daerah Cilangkap, Jakarta Timur, dan kebetulan juga Riko ada waktu itu. Langsunglah Dewi nanya keberadaan Rizky anaknya. Riko jawab ada di rumah saudaranya di daerah Tangerang. Terus kata Dewi, ya udah kalau gitu kita malam ini ke sana karena aku udah kangen banget sama anak aku. Di situ Riko nggak bisa jawab nih, dan jawaban dia tuh selalu bertele-tele. Si Dewi terus ngedesak suaminya dan pada akhirnya si Riko itu langsung nangis dan akhirnya dia tuh cerita kalau Rizky itu sudah dijual sama orang di Tangerang harganya 15 juta rupiah. Kagetlah Dewi sama orang tuanya ya. Di situ ada rasa sedih dan marah. Kok tega gitu seorang ayah ngejual anaknya sendiri. Ketika ditanya uang 15 jutanya kemana, uangnya katanya udah habis. Dibelikan 2 handphone, motor, tapi kalau motor katanya dijual lagi. Sisanya buat judi online dan kebutuhan sehari-hari. Jadi uang itu cuma habis dalam 1 minggu aja. Ya ini namanya juga uang haram ya cepet habisnya. Saat itu juga Dewi minta Riko telepon si pembeli atau Ibu Oktavia untuk mengembalikan anaknya. Riko teleponlah si Ibu Oktavia dan suaminya, tapi nggak diangkat-angkat, di chat nggak dibales, malah nomor Riko sama Dewi diblokir sama mereka. Dengan perasaan yang udah nggak karuan, malam itu juga Dewi minta diantarkan ke rumah si pembeli. Tapi Riko nggak tahu karena kan COD-nya di pinggir jalan. Nah aku juga nggak habis pikir ya sama si Riko ini dia pikir anaknya barang atau gimana sih? Ketika mereka tiba di pinggiran Kali Cisadane, mereka tanya lah sama para pedagang, tukang ojek yang ada di sana. Tapi nggak ada yang kenal sama Ibu Oktavia. Sampai jam 2 malam itu hasilnya nihil dan akhirnya mereka pulang. Keesokan harinya si Dewi ini masih kasih kesempatan nih sama suaminya si Riko untuk mencari keberadaan anaknya si Rizky. Ini Dewi termasuk wanita yang sabar banget ya. Tapi karena 2 hari mereka nggak bisa menemukan Ibu Oktavia sama suaminya, itu perasaan mereka tuh udah panik, bingung, dan takut. Akhirnya tanggal 30 September 2024 mereka melapor ke Polres Kota Tangerang. Yang sebelumnya juga nih Dewi itu juga ternyata sudah sempet konsultasi atau nanya-nanya sama tetangganya yang kebetulan juga anggota kepolisian Jakarta Timur. Nah baru di Polres Tangerang, di situ Dewi bikin laporan resmi. Dan saat itu Riko itu langsung ditahan, atau maksud aku langsung ditangkap gitu. Setelah ditelusuri dan diinvestigasi pada tanggal 3 Oktober 2024, Rizky alhamdulillah ditemukan di kontrakan Sukamandi, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Polisi pun segera menghubungi Dewi di tanggal 4 Oktober sekitar jam 4 pagi untuk meminta Dewi segera menjemput Rizky yang saat itu ada di Polres Tangerang. Dewi mengatakan ya sebenarnya dia itu ingin masalah ini diselesaikan dengan kekeluargaan. Apalagi Riko itu kan suaminya juga ikut terlibat ya. Tapi karena si pembelinya, maksud aku Ibu Oktavia sama suaminya ini memblokir nomor, akhirnya Dewi melaporkanlah ke polisi. Ibu Oktavia sendiri mengaku sudah menikah 10 tahun tapi belum dikaruniai anak. Makanya dia nekat bikin iklan di media sosial, siapa nih yang mau ngasih anak gitu.
Selanjutnya, pelaku yaitu Riko dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Kasus ini masih berjalan ya, dan untuk Ibu Octavia dan suami, Dewi mencabut laporannya karena selama Rizky bersama mereka itu dijaga dengan sangat baik. Pesan aja nih buat teman-teman, jadi judi itu hanya penipuan berkedok permainan. Jadi yang kaya ya cuma si bandarnya doang. Jadi gimana menurut teman-teman tentang judi online yang makin marak? Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menghapus atau mengurangi judi online? Nanti tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu kasus kita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Insya Allah kita ketemu di kasus berikutnya. Wassalamualaikum. See you.